Gue mau nanya sama kalian gitu loh ya kan, wanita-wanita muslimah ya. Kalian kan sebelum pakai kerudung iya kan niat kalian untuk menutup aurat iya kan, biar kembali ke jalan yang benar gitu loh. Sebelum kalian berhijab nih, berkerudung, kalian pernah nggak sih kayak buka Al-Quran baca gitu loh. Gimana sih cara pakai kerudung itu? Kerudung itu fungsinya buat apa sih gitu loh, sampai kalian tiba-tiba pengen pakai kerudung tapi auratnya masih kemana-mana, teletabisnya masih ditebarin, kerudungnya dinaik-naikin, kalau enggak kerudungnya ditutup sebelah begini. Nah, yang gue bingung ini kenapa seperti itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal. Kita akan membahas suatu tragedi yang sangat viral akhir-akhir ini. By the way sahabat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah jarang ngupload, dan ini setelah sekian purnama saya baru ngupload konten terbaru, dikarenakan ada kegiatan yang harus saya tunaikan, yaitu jenjang pendidikan S2 yang harus saya selesaikan sahabat. Karena masih awal-awal semester ya, semester 2, jadi masih banyak sekali tugas dan mata kuliah, jadi dituntut untuk ekstra sahabat dalam perkuliahan. Mohon doanya dari para sahabat sekalian supaya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya selesaikan tepat pada waktunya, karena lumayan mahal juga sahabat untuk jenjang S2, berbeda dengan jenjang S1. Baik sahabat, kembali kepada topik. Kita akan membahas salah seorang yang non-Islam, yang non-Muslim sahabat. Dia menasehati kepada para wanita yang berhijab tapi masih menampakkan lekukan tubuhnya. Dalam istilah abang ini, dalam istilah kokoh yang non-muslim ini, dia menyebutkan bagi para wanita yang senang menampakkan teletabisnya atau yang teletabisnya besar. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah supaya keturunan kita yang perempuan, saudara-saudara kita yang perempuan terhindar dari hal-hal yang demikian sahabat. Baik sahabat, sebelum kita melangkah dan mengomentari lebih jauh sahabat, kita melihat dulu cuplikan video dari kokoh yang non-muslim ini sahabat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya. Video ini gue buat khusus untuk wanita-wanita muslimah yang berkerudung, memiliki teletabis besar, yang beragama Islam. Dengerin baik-baik, Koko pengen nanya sesuatu, bentar Koko contohin dulu. Gue mau nanya sama kalian gitu loh ya kan, wanita-wanita muslimah ya. Kalian kan sebelum pakai kerudung iya kan niat kalian untuk menutup aurat iya kan, biar kembali ke jalan yang benar gitu loh. Sebelum kalian berhijab nih, berkerudung, kalian pernah nggak sih kayak buka Al-Quran baca gitu loh. Gimana sih cara pakai kerudung itu? Kerudung itu fungsinya buat apa sih gitu loh, sampai kalian tiba-tiba pengen pakai kerudung tapi auratnya masih kemana-mana, teletabisnya masih ditebarin, kerudungnya dinaik-naikin, kalau enggak kerudungnya ditutup sebelah begini. Nah, yang gue bingung ini kenapa seperti itu? Padahal di Al-Quran ada loh perintah untuk berhijab itu seperti apa. Surat Al-Ahzab ayat 59 sama surat Al-Ahzab ayat ke-39. Kalian tinggal baca, di situ ada perintah sama ditegaskan kalau pakai kerudung itu harus menutupi sampai di bawah dada.
tuh kiam. Masa koko yang non muslim tahu, harus kasih tahu kalian di bagian mana tuh ada tulis itu, ada ayat-ayatnya, ada perintah-perintahnya. Malu, jangan begitu ya. Berhijablah sesuai syariat Islam, oke? Semoga bermanfaat. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat cuplikan video dari kokoh yang non muslim ini sahabat. By the way, kokoh ini beragama Hindu sahabat. Setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata beliau beragama Hindu. Nah, tapi yang beliau sampaikan ini sahabat ada benarnya, dan ini juga menyangkut dengan nasihat-nasihat yang sering disampaikan oleh para ustadz sahabat. Anjuran untuk berhijab ini sangat jelas dalam Al-Quran sahabat. Nah, tapi ada sedikit yang keliru yang disampaikan oleh kokoh ini sahabat. Nah, di sini fungsinya saya akan mengkoreksi, lebih tepatnya ya saya mengutarakan kekeliruan ini berdasarkan data empiris sahabat, berdasarkan data yang saya cross check mengenai dalil anjuran untuk berhijab. Yang pertama yang beliau sampaikan, yang kokoh ini sampaikan, yaitu surah Al-Ahzab ayat 59. Nah baik sahabat, kita cross check bersama-sama, juga turut saya tampilkan supaya sahabat bisa membacanya. Di sini langsung saja sahabat kita membacakan artinya sahabat. Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, mengenai Al-Ahzab ayat 59 ini benar seperti yang kokoh Yusuf ini sampaikan sahabat. By the way, sengaja tidak saya sensor ya username untuk TikToknya sahabat, bisa langsung cross check di video aslinya di TikTok beliau. Nah yang ayat Al-Ahzab 59 ini sangat-sangat tepat mengenai prosedur cara wanita muslimah untuk mengenakan hijabnya, menutup seluruh tubuh, tidak menampakkan lekukan tubuh, tidak hanya menutup aurat, melainkan juga menutup lekukan tubuh supaya tidak berbentuk sahabat. Sedangkan yang menjadi kekeliruan sedikit dari yang kokoh ini sampaikan sahabat, yaitu mengenai surah Al-Ahzab ayat 39, yang artinya sahabat, saya juga turut lampirkan supaya sahabat bisa melihat bersama-sama, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Dalam hal ini sahabat, ayat 39 tidak menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara untuk memakai hijab yang baik dan benar atau menurut syariat Islam. Mungkin sahabat, saya menganalisa, saya berhipotesa, saya berprasangka mungkin yang kokoh ini maksudkan surah An-Nur ayat 31. Nah, coba kita perhatikan bersama-sama surah An-Nur ayat 31 sahabat, yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, dan seterusnya sahabat. Dalam hal ini surah An-Nur ayat 31 ini ada menjelaskan bagaimana seorang muslimah menutup auratnya sampai ke dadanya. Artinya bukan hijab yang begitu dipakai, diikat sehingga menampakkan teletabis yang begitu besarnya sahabat. Bukan begitu anjuran berhijab dalam agama Islam. Itu hanya membungkus aurat, bukan menutup aurat. Sedangkan yang dimaksud dengan menutup aurat yaitu menutup semua yang menjadi aurat atau batasan-batasan perempuan yang bisa dilihat oleh bukan mahram, tapi tidak menampakkan bentuk lekukan tubuhnya. Artinya dengan hijab yang lumayan besar, tapi bukan yang kedodoran, yang kelewatan batas, tapi sewajarnya, yaitu menutup dada supaya tidak berbentuk, bukan hijab yang menampakkan dada sahabat. Nah dalam kasus ini sahabat, ketika ada orang non-muslim memberikan nasihat yang baik, tidak ada salahnya kita mendengarkan, karena dalam kebaikan undur ma qala wala tandur man qala. Dalam hal kebaikan, lihatlah apa yang dikatakan,
jangan lihat siapa yang berkata. Siapapun dia, apapun agamanya, andai kata yang dia katakan itu benar, maka tidak ada salahnya kita untuk mengikuti, kita untuk mengambil hikmah dari ucapan yang dia ucapkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, sahabat. Semoga kokoh yang menyampaikan ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena saya yakin dalam hati nurani manusia dia akan cenderung kepada kebaikan. Semoga Allah menunjukkan jalan kebenaran, yaitu agama Islam, agama yang diridhai di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba